Berita viral datang dari kancah internasional di mana sebuah mal di Ukraina dihantam rudal pada Senin 27 Juni 2022. Kejadian tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Menyadur dari npr.org, Wakil Kepala Kantor Kepresidenan menyatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 20 orang dalam serangan Rusia di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai di wilayah Poltava, Ukraina Tengah. Pihak berwenang mengatakan hingga 1.000 orang berada di dalam mal pada Senin sore ketika dua rudal menghantam pusat perbelanjaan Amstor di kota Kremenchuk. Selain korban jiwa, 59 orang terluka, 25 diantaranya dirawat di rumah sakit dan pihak berwenang telah menerima 40 laporan dari kerabat orang yang masih hilang. Video dari tempat kejadian menunjukkan awan besar asap hitam dan api mengepul dari mal. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky menyebutkan negara Rusia sebagai organisasi terorisme terbesar di dunia dalam pidato video harian yang diposting setelah serangan itu. Hanya teroris yang benar-benar gila yang tidak memiliki tempat di bumi yang akan menyerang objek seperti itu. Dia telah mendesak para pemimpin dunia, terutama Amerika Serikat, untuk memberikan Ukraina sistem pertahanan anti pesawat dan rudal yang lebih canggih untuk berjaga-jaga dari serangan udara Rusia. Pemerintah Rusia mengklaim pusat perbelanjaan itu terbakar setelah Rusia menyerang depot senjata di dekatnya. Rusia telah meningkatkan pemboman kota-kota Ukraina minggu ini, dan serangan yang dikatakan Moskow ditujukan pada instalasi militer terapi seringkali mengenai sasaran sipil murni. Di Twitter, Duta Besar Rusia untuk PBB menyarankan Ukraina telah mengarang serangan itu. Berita lain datang dari Presiden Indonesia Joko Widodo yang mengadakan kunjungan ke Ukraina. Kedatangan Jokowi tersebut diunggah di akun resminya dengan keterangan, dari stasiun kota Zemziel, Polandia, pukul 9 malam tadi, saya memulai misi perdamaian ini dengan perjalanan kereta langsung ke Kiev, ibu kota Ukraina. Dalam postingan selanjutnya, Jokowi memberikan keterangan perjalanan 11 jam dengan kereta api dan kota Zemziel, Polandia ke ibu kota Ukraina. Lancar tanpa halangan kami tiba di peron 1, stasiun sentral Kiev. Sekitar pukul 8.50 waktu setempat disambut beberapa pejabat Ukraina. Hari ini sebelum menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky, saya terlebih dahulu mendatangi satu lokasi puing-puing kompleks apartemen di kota Irpin, lalu berkunjung ke pusat ilmiah dan bedah endokrin, transplantasi organ dan jaringan endokrin Ukraina di kota Kiev. Setelah menempuh perjalanan 11 jam dengan kereta api dari kota Zemziel, Polandia, saya tiba di stasiun sentral Kiev pada pukul 8.50 waktu setempat di ibu kota Ukraina. Kami disambut beberapa pejabat Ukraina dan KBRI. Ditemani wali kota Irpin Alexander Grigorovich Markusin, saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang. Semoga perang ini bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota di Ukraina yang rusak. Dilansir dari dw.com, Jokowi mengatakan dia akan mencoba meyakinkan para pemimpin Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri perang yang telah memicu inflasi serta menyebabkan kekurangan pangan dan energi di banyak negara berkembang. Jokowi tiba di Kiev pada hari Rabu 29 Juni 2022 untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky, yang menjadi pemimpin ASEAN pertama yang mengunjungi negara itu sejak Rusia melancarkan invasi pada akhir Februari. Jokowi langsung menuju puing-puing kompleks apartemen di Irpin, sebuah kota dekat Kiev yang mengalami kehancuran besar-besaran pada hari-hari awal invasi Rusia sebelum bertemu dengan Zelensky. Kata kantornya, dia dijadwalkan untuk kembali ke Polandia dengan kereta yang sama di kemudian hari. Teguh Faizyah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, mengatakan kepada DW bahwa Jokowi akan bertemu Putin pada hari Kamis, tetapi menolak untuk membocorkan rincian mengenai agenda pertemuan tersebut. Jokowi menekankan perlunya menghentikan perang Rusia-Ukraina dan mengatasi krisis pangan dan energi yang ditimbulkan di seluruh dunia, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Program Pangan Dunia pada bulan Juni, sekitar 345 juta orang di 82 negara menghadapi kerawanan pangan akut karena melonjaknya harga pangan, bahan bakar, dan pupuk.
Sebelum perang, Ukraina juga merupakan salah satu pemasok gandum terbesar Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya tampaknya mendukung inisiatif Jokowi untuk bertemu dengan kedua pemimpin tersebut. Banyak bahkan mengharapkan dia untuk berperan sebagai mediator. Hikmahanto Juwana, seorang profesor hukum internasional di Universitas Indonesia, mengatakan kepada DW, ada harapan besar di negara Asia Tenggara bahwa Jokowi akan menengahi dan membawa perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Tapi dia menganggap harapan keberhasilan ini dibesar-besarkan mengingat kompleksitas perang. Berita lain datang dari Pertamina yang per 1 Juli menerapkan aturan penggunaan My Pertamina. 11 kabupaten kota akan menjalani uji coba beli BBM, Pertalite, dan solar dengan mendaftar terlebih dahulu lewat aplikasi My Pertamina. Program tersebut termasuk pendaftaran mulai berlaku pada 1 Juli 2022. Dikutip dari laman resmi My Pertamina, berikut adalah daftar 11 daerah tahap 1 untuk uji coba beli Pertalite pakai My Pertamina per 1 Juli 2022 adalah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang, Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi. Direktur Utama Pertamina Pataniaga, Alfiana Sution, menjelaskan saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan solar, dan jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama 1 tahun tidak akan cukup. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran, maka Pertamina Pataniaga berinisiatif dan berinovasi akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan solar bagi pengguna yang berhak dan sudah terdaftar di dalam sistem My Pertamina. Pihaknya telah menyiapkan website My Pertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem My Pertamina ini akan membantu kami dalam mencocokkan data pengguna. Masyarakat tidak perlu khawatir apabila tidak memiliki aplikasi My Pertamina, karena pendaftaran dilakukan semua di website My Pertamina https://subsiditepat.mypertamina.id. Pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR Code khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan solar. Alfian menambahkan yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar di website My Pertamina. Jika seluruh data sudah cocok, maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital. Pertamina dapat mencocokkan data serta mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan solar, sehingga kedepannya bisa menjadi acuan dalam membuat program ataupun kebijakan terkait subsidi energi bersama pemerintah, sekaligus melindungi masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi. Sebuah video yang memperlihatkan seorang anak kecil yang belum cukup umur mengendarai motor di area lapangan. Video tersebut tersebar melalui akun @faktaindo dengan keterangan anak kecil belajar naik motor di bawah pengawasan orang tuanya. Bocah kecil tersebut nampak mahir dalam mengendarai motor meski kakinya belum bisa menyentuh tanah saat mengendarainya. Ia mengelilingi lapangan dengan disemangati oleh seorang yang merekam aksinya. Saat viral di media sosial, warganet dibuat geram karena hal tersebut sangat membahayakan bagi sang anak. Warganet dibuat resah karena sang anak belum cukup umur serta melihat realitas beberapa kecelakaan yang disebabkan oleh anak yang belum cukup umur. Padahal menurut peraturan, hanya yang berumur di atas 17 tahun yang diperkenankan mengendarai motor dan dibuktikan dengan surat izin mengemudi. Melansir dari suara.com, Head of Safety Riding Promotion Wahana, Agus Sani menerangkan perihal anak di bawah umur tidak dapat mengendarai motor karena hal ini berkaitan dengan safety riding, di mana anak kecil sebaiknya dilarang mengendarai kendaraan bermotor karena dianggap belum mempunyai kemampuan memprediksi bahaya yang baik. Agus juga menambahkan jika dilihat dari sisi safety riding, pengendara seperti di video viral tersebut memiliki potensi kecelakaan yang sangat besar.
baik untuk dirinya dan juga orang lain. Pengendara di bawah umur rata-rata belum memiliki kemampuan memprediksi bahaya. Selain itu, kontrol emosi anak-anak juga dianggap masih labil. Misalnya saja takut ketika melihat polisi, sehingga membuat kegiatan berkendara menjadi tidak aman. Kabar duka datang dari jajaran pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022 di Rumah Sakit Abdi Waluyo usai 2 minggu dirawat. Jokowi dalam akun resminya turut berbelasungkawa. Dia memposting foto Cahyokumolo disertai keterangan, "Saya tengah berada dalam lawatan di luar negeri ketika mendengar kabar duka dari tanah air bahwa Bapak Cahyokumolo telah berpulang ke rahmatullah di Jakarta pada hari Jumat pukul 11.10 waktu Indonesia Barat. Innalillahi wa innalillahi roji'un." Semasa hidupnya, almarhum Cahyokumolo adalah seorang tokoh pemuda, politisi, dan berpulang di puncak pengabdiannya kepada negara sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Atas nama pemerintah negara dan rakyat Indonesia, saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga segala amal ibadah almarhum diterima oleh Allah SWT dan segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya kuat dan tabah.